Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyang wa rasulah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat sehat dan sempat. Kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, agama Islam, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Ayu Sari Dewi dengan NIM 202401081024. Saya dari kelas 2H Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Identitas Nasional. Langsung saja ke materinya. Pengertian identitas nasional. Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada diri seseorang. Jadi, bisa dikatakan identitas nasional adalah ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis yang membedakannya dengan bangsa lain. Faktor-faktor identitas nasional. Adapun faktor-faktor identitas nasional diantaranya yang pertama, bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi utama yang membedakan suatu kelompok dari yang lain. Yang kedua, yaitu budaya. Budaya mencakup adat istiadat, seni, musik, tari, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan faktor yang ketiga, yaitu sejarah bersama. Pengalaman sejarah yang sama seperti perjuangan kemerdekaan atau peristiwa bersejarah lainnya membentuk identitas nasional dan memperkuat rasa kebersamaan. Faktor yang keempat, yaitu nilai dan ideologi. Nilai-nilai dan ideologi yang dianut oleh masyarakat seperti demokrasi, kebebasan, atau keadilan sosial juga menjadi bagian dari identitas nasional. Faktor yang kelima, yaitu simbol nasional seperti bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, dan monumen nasional adalah simbol-simbol yang memperkuat identitas nasional. Faktor yang keenam, yaitu institusi politik dan hukum. Sistem pemerintahan, konstitusi, dan hukum yang berlaku di suatu negara juga mempengaruhi identitas nasional. Faktor yang ketujuh, yaitu religi dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan spiritual yang dianut oleh mayoritas penduduk seringkali menjadi bagian dari identitas nasional. Dan faktor yang kedelapan, pendidikan. Sistem pendidikan yang menanamkan pengetahuan tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional kepada generasi muda. Faktor yang kesembilan, yaitu ekonomi. Kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga dapat mempengaruhi identitas nasional, misalnya melalui perasaan kebanggaan atau ketidakpuasan terhadap pencapaian atau ekonomi. Dan faktor yang ke-10, yaitu faktor demografi. Komposisi etnis, ras, dan demografi lainnya juga berperan dalam membentuk identitas nasional. Setiap faktor ini berinteraksi dan bersama-sama membentuk identitas nasional yang unik bagi setiap negara. Jenis-jenis identitas nasional. Identitas nasional dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Antara lain, yang pertama yaitu identitas kultural.
Ini identitas kultural ini mencakup elemen-elemen budaya seperti adat istiadat adat istiadat, seni, dan tradisi yang membedakan suatu bangsa dari yang lain. Identitas kultural membantu memperkuat rasa kebersamaan dan kebanggaan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu identitas politik. Identitas ini berkaitan dengan sistem pemerintahan, ideologi, politik, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Contohnya, termasuk identitas sebagai negara demokrasi atau negara hukum. Yang ketiga, yaitu identitas sosial. Identitas ini mencakup aspek-aspek seperti kelas sosial, etnisitas, dan gender. Identitas sosial mempengaruhi bagaimana individu memahami posisi mereka dalam masyarakat dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat yaitu identitas ekonomi. Identitas ini berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, identitas sebagai negara maju atau negara berkembang dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap kualitas hidup dan pencapaian ekonomi. Jenis yang kelima yaitu identitas demografi. Identitas demografis ini mencakup karakteristik demografis seperti usia, pendidikan, dan komposisi etnis. Identitas demografis membantu menggambarkan profil umum dari penduduk suatu negara. Yang keenam yaitu identitas religius. Identitas ini berkaitan dengan agama, kepercayaan spiritual yang dianut oleh masyarakat. Agama seringkali memainkan peran penting dalam membantu nilai-nilai dan norma sosial. Yang ketujuh yaitu identitas pendidikan. Identitas ini mencakup tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Identitas pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan dan keterampilan individu dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dan yang kedelapan yaitu identitas lingkungan. Identitas ini terkait dengan kondisi geografis dan lingkungan alam suatu negara, seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Setiap jenis identitas nasional ini saling berinteraksi dan bersama-sama membentuk gambaran yang lebih lengkap dengan karakteristik dari dinamika suatu bangsa. Manfaat identitas nasional. Identitas nasional memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari identitas nasional. Manfaat yang pertama yaitu membangun solidaritas dan persatuan. Yang kedua yaitu meningkatkan rasa kebanggaan dan penghargaan. Yang ketiga yaitu memfasilitasi partisipasi politik. Yang keempat yaitu melindungi hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, mendorong kerjasama dan kesejahteraan ekonomi. Dan yang keenam, melestarikan budaya dan tradisi. Yang ketujuh, membangun identitas global. Yang kedelapan, menciptakan stabilitas sosial dan politik. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kualitas hidup. Dengan mencapai manfaat-manfaat ini, identitas nasional berperan penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, stabil, dan sejahtera. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena yang selalu benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.